Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan membantah klaim Bangkei soal puasa, yang katanya meneruskan tradisi nabi-nabi sebelumnya. Kali ini kita akan membantah klaim itu menurut data sejarah dan literatur Islam sendiri, yaitu Quran dan hadis. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan klaim Bangkei berikut. Ikhwan fillah, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Rote, dan di beberapa negara yang disayangi dan diberkahi Allah. Islam adalah agama yang benar. Sekali lagi, Islam adalah agama yang benar. Setiap konsep tatanan syariah atau aturan agamanya terhubung langsung dengan nabi-nabi sebelumnya. Dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Dan Islam menyempurnakan itu semua. Salah satu konsep yang tidak bisa dipatahkan argumennya adalah konsep saum, konsep som dalam bahasa Ibrani, konsep fasting dalam bahasa Inggris, konsep puasa. Konsep ini adalah konsep yang menjadi hukum Tuhan dari sejak kitab-kitab Tanakh. Dan ini berlaku selama-lamanya. Jika ada agama yang tidak punya konsep saum dan zakat kepada ketuhanan yang esa, yang tunggal Allah, sekali lagi, jika ada agama yang tidak memiliki konsep puasa dan zakat kepada Tuhannya yang esa, Allah, itu bukan agama benar. Karena konsep ini menunjukkan kebenaran, the originalitas, genuine, murni konsep puasa, dan itu hanya ada di Islam. Halo teman-teman Brother Phil, selamat datang. Ya, senang sekali kita bisa kembali menemani Anda yang sedang mendengarkan ini, untuk membedah sebuah topik sejarah yang mungkin akan membuat Anda melihat masa lalu dengan kacamata yang sama sekali baru. Betul banget. Hari ini kita akan membongkar sejarah awal suatu agama dan melihat bagaimana akar-akar tradisi bisa saling silang dengan cara yang sangat mengejutkan. Dan sejarah itu, seperti yang sering kita temukan, jarang sekali bergerak dalam garis lurus yang rapi, kan? Apa yang akan kita telusuri bersama Anda hari ini adalah contoh yang sangat gamblang dari kompleksitas tersebut. Ya, di mana keyakinan dan budaya saling berbenturan dan melebur. Pelajaran kita ini berisi klaim-klaim yang sangat kritis mengenai asal-usul agama Islam, secara spesifik mengaitkannya dengan kelompok pagan kuno. Pernahkah Anda membayangkan bahwa praktik-praktik agama yang diklaim murni monoteistis mungkin memiliki akar yang tertanam sangat dalam dari kelompok pagan kuno yang disebut kaum Sabian? Coba bayangkan sebuah tradisi yang dilakukan oleh miliaran orang setiap hari saat ini ternyata diklaim punya jejak sejarah dari penyembahan bintang-bintang di padang pasir Timur Tengah. Tingkat kesamaan ini tentu memunculkan pertanyaan besar ya. Hal ini menantang pemahaman konvensional kita tentang bagaimana sebuah keyakinan itu lahir dan diklaim sebagai sesuatu yang benar-benar baru. Sebelum kita mendahas ritual-ritual spesifiknya, kita harus menjawab satu pertanyaan mendasar dari pelajaran kita. Siapa sebenarnya kaum Sabian ini? Karena narasi umumnya kan sering mengatakan bahwa Islam adalah agama murni monoteistik, tetapi pelajaran kita memulai dengan menyatakan bahwa kalau Anda menggaruk sedikit saja di bawah permukaannya, praktik-praktik tersebut sebenarnya adalah hasil daur ulang dari paganisme pra-Islam. Dan disinilah sebuah paradoks historis muncul. Pelajaran kita mencatat bahwa kaum Sabian ini sebenarnya disebutkan secara cukup positif di dalam teks suci Al-Quran itu sendiri. Oh iya? Di bagian mana tepatnya? Misalnya di surah 5 ayat 69. Di situ kaum Sabian disejajarkan dengan orang-orang Yahudi dan Kristen. Teks tersebut mengisyaratkan bahwa jika mereka percaya kepada Allah dan hari akhir serta berbuat baik, mereka akan masuk surga. Tunggu sebentar. Kalau mereka diakui sebagai kelompok yang sejajar dengan ahli kitab, kenapa pelajaran kita menyebut mereka sebagai akar dari paganisme? Nah, itulah ironinya. Meskipun ada pandangan positif tadi, pelajaran kita merujuk pada buku dari Dr. Hamin Antel. Beliau ini seorang profesor studi Islam di Universitas Edinburgh. Beliau memberikan konteks yang mengubah segalanya. Apa kata beliau di dalam pelajaran kita? Menurut beliau, istilah Sabian dalam sumber Arab masa lalu itu sebenarnya berfungsi sebagai sebuah istilah payung atau umbrella term.
Istilah payung ini maksudnya satu nama yang dipakai untuk merangkum berbagai macam kelompok yang berbeda-beda, kan? Tepat sekali. Istilah ini mencakup kelompok pagan di Irak, orang-orang Iran yang menyembah bulan, serta kelompok Gnostik Mandean. Jadi secara esensial, mereka ini adalah kaum pagan politeis. Dan argumen dari pelajaran kita ini jadi semakin tajam. Karena ini bukan cuma pandangan cendekiawan barat modern. Sumber literatur muslim awal sendiri mengakui hal ini secara terbuka. Betul. Dicatat bahwa umat Islam awal menganggap kaum Sabian sebagai orang yang tidak beragama. Atau spesifiknya, menyembah malaikat. Cendekiawan klasik sekelas Al-Tabari juga mencatat mereka sebagai penyembah malaikat. Pelajaran kita juga mengutip kamus Oxford Dictionary of Phrase and Fable, ya. Di situ disebutkan penulis Arab mencatat kaum Sabian ini mungkin di depan umum mengaku Kristen. Tapi secara rahasia di belakang pintu tertutup, mereka adalah penyembah bintang-bintang. Coba Anda bayangkan kontrasnya. Sebuah kelompok yang di satu sisi diabadikan sebagai calon penghuni surga, tapi di sisi lain dideskripsikan oleh sejarawan awal sebagai penyembah bulan dan bintang. Lalu dari kelompok inilah pelajaran kita mengklaim datangnya ritual-ritual yang sekarang kita kenal. Ini membawa kita ke daftar panjang yang sangat mendetail. Daftarnya sangat presisi. Kita tidak bicara soal kesamaan filosofis, tapi ritual fisik harian yang spesifik. Mari kita bedah, mulai dari syahadat, kesaksian iman. Pelajaran kita mengutip Al-Tabari lagi yang menyebutkan bahwa kaum Sabian sudah memiliki syahadat ini jauh sebelum Islam muncul. Umat Islam awal mengambilnya dan cuma menambahkan kalimat Muhammad adalah utusan Allah di belakangnya. Luar biasa. Lalu beralih ke praktik harian yang paling terlihat, yaitu doa. Kaum Sabian ini melakukan doa 5 kali sehari. Arah mereka berdoa pun spesifik, menghadap ke arah Makkah. Persis seperti umat Islam saat ini yang punya kiblat ke sana. Dan di sini pelajaran kita menjatuhkan sebuah detail etimologis yang sangat menarik. Soal kata Mekah itu sendiri ya? Betul, kata Makkah diklaim memiliki asal-usul dari bahasa Sabian. Bagi kaum pagan ini, Makkah itu bukan nama geografis, tapi nama sesosok dewa yang dipuja di Yaman. Jadi saat mereka menghadap ke sana, mereka menghadap dewa mereka. Lalu bagaimana cara mereka bersiap sebelum berdoa? Pelajaran kita menyatakan penyucian diri sangat penting bagi kaum Sabian. Ada klip dokumenter dari Associated Press yang dikutip di situ. Ya, jika seseorang melakukan dosa, mereka harus membenamkan diri di air yang mengalir. Menggunakan air mengalir dan dilakukan sebanyak 3 kali kan? Basuhan pertama untuk jiwanya, kedua untuk dirinya, dan ketiga untuk tubuhnya. Rinciannya sangat spesifik. Pelajaran kita menarik garis lurus antara praktik ini dengan wudhu dalam Islam. Merujuk pada hadis di mana Muhammad menyarankan membasuh wajah hingga lengan sebanyak 3 kali dengan air untuk menghapus dosa. Identitas mekanis dari ritual ini nyaris identik. Lalu bagaimana dengan puasa? Puasa Ramadan kan pilar utama saat ini. Pelajaran kita merujuk pada cendekiawan awal, Ibn al-Nadim. Dicatat bahwa kaum Sabian punya tradisi berpuasa selama 30 hari penuh setiap tahunnya. Dan tebak, di bulan apa? Di bulan Ramadan, pelajaran kita juga mengutip Dr. Nadil Fat yang menegaskan lugas bahwa Ramadan pada intinya adalah perayaan pagan kaum Sabian. Sejarawan Arab memverifikasi kaum Sabian di Iran merayakan kembalinya bulan setelah siklus puasa mereka berakhir. Dan perayaan meriah itu dinamakan Id al-Fitr. Merayakan kembalinya bulan. Ini nyambung banget sama poin simbolisme di pelajaran kita. Karena kaum Sabian ini penyembah benda langit. Dewa utama mereka adalah dewa bulan bernama Sin. Dan simbol yang merepresentasikan dewa tertinggi mereka adalah bulan sabit yang melengkung. Menurut pelajaran kita, simbol bulan sabit dari monumen batu kaum Sabian inilah yang akhirnya diadopsi dan menghiasi kubah-kubah bangunan Islam di seluruh dunia. Pelajaran kita juga tidak melupakan ritual haji dan batu hitam atau Hajar Aswad. Praktik mengelilingi dan mencium batu ini dicatat murni sebagai kelanjutan ritual animisme pagan. Umat Muslim awal bahkan merasa sangat canggung dan mempertanyakan kenapa mereka masih harus menyembah batu padahal sudah monoteis. Dan pelajaran kita menyebutkan bahwa kebingungan itu diselesaikan dengan turunnya Wahyu Al-Quran Surah 2 ayat 158. Ayat ini memberikan justifikasi yang memperbolehkan praktik pagan itu dilanjutkan. Jadi kalau dirangkum dari pelajaran kita, mulai dari syahadat,
doa 5 waktu menghadap Dewa Mekah, wudhu 3 kali, puasa 30 hari, Idul Fitri, simbol bulan sabit, sampai ritual batu hitam, semuanya diklaim diadopsi dari kaum Sabian. Dinamika sejarahnya jadi sangat rumit di sini. Kalau banyak praktek yang sama persis, bagaimana orang zaman dulu membedakan pengikut agama baru ini dengan kaum Sabian yang sudah ada? Jawaban dari pelajaran kita sangat mencengangkan. Mereka tidak bisa membedakannya. Batas antara Muslim dan Sabian itu sangat kabur. Secara visual, mereka adalah entitas yang sama. Ini didukung oleh teks otoritatif Sahih Al-Bukhari nomor 344. Muhammad sendiri pernah dideskripsikan sebagai seorang Sabian. Dan bagian krusialnya, beliau dan pengikutnya tidak marah atau membantah julukan itu. Kenapa tidak ada bantahan? Pelajaran kita menganalisis bahwa saat itu, kepercayaan dan praktik fisik yang dibawa Muhammad memang belum terlihat berbeda dari kaum Sabian. Label Sabian itu bukan hinaan saat itu, tapi deskripsi faktual atas praktek lahiriah mereka sehari-hari. Pelajaran kita juga menolak argumen apologetik yang bilang Sabian cuma bahasa gaul untuk orang yang pindah agama. Sabian diakui di Al-Quran sebagai agama spesifik, bukan sekedar istilah pindah agama. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai terjadi pergeseran identitas. Pelajaran kita memberi contoh dari Sahih Al-Bukhari 4372 tentang seorang pria bernama Tumama. Ketika Tumama masuk Islam, seseorang bertanya apakah dia telah menjadi seorang Sabian. Dan kali ini, responsnya 180 derajat berbeda. Tumama menolak keras dan marah. Perubahan sikap ini disoroti tajam oleh pelajaran kita. Awalnya istilah itu bisa dipertukarkan, tapi ketika otoritas Islam mulai membangun identitas monoteistik yang eksklusif, mereka harus memotong akar sejarah itu. Mereka tidak mau lagi diasosiasikan dengan penyembah bulan. Label yang dulunya cermin diri mereka berubah jadi penghinaan. Dan jarak identitas ini, sayangnya, berujung pada pertumpahan darah. Benar. Pelajaran kita mengangkat narasi gelap tentang tragedi suku Banu Jadimah. Sebuah insiden di masa transisi yang kacau, di mana satu kata bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Suku Banu Jahdimah ini baru saja menyerah dan masuk Islam. Saat Komandan Khalid bin Walid tiba, mereka berseru, "Kami telah menjadi kaum Sabian." Dalam konteks saat itu, frasa itu dipahami luas sebagai sinonim untuk masuk Islam. Niat mereka murni bersyahadat, tapi meski sudah menyerahkan senjata, Khalid tetap membantai pria dari suku tersebut tanpa ampun. Pembantaian yang lahir dari kebingungan istilah. Pelajaran kita menyajikan dua kacamata melihat tragedi ini. Pertama dari cendekiawan awal Muhammad Hussein Haikal. Haikal menulis bahwa Khalid sebenarnya sadar dan tahu betul suku itu bermaksud masuk Islam. Tapi Khalid mengabaikannya dan tetap mengeksekusi mereka. Lalu pelajaran kita juga menyoroti pandangan apologet kontemporer bernama Yasir Qadhi yang mencoba membersihkan citra sejarah ini. Pelajaran kita membedah pembelaan Yasir Qadhi dengan tajam. Qadhi meredam kengerian ini dengan menyebutnya hanya sebagai semacam kontroversi. Dia berargumen Khalid melakukan itu karena kurang berpendidikan soal jurisprudensi Islam kan? Mengira seruan Sabian itu berarti mereka masih pagan. Dan yang parah, Qadhi tetap memuji Khalid sebagai prajurit ladan. Pelajaran kita sama sekali tidak menerima pembelaan itu. Mereduksi nyawa tak bersalah jadi semacam kontroversi adalah pengaburan sejarah yang tidak sensitif. Pelajaran kita lalu memberikan 2 poin kritik utama. Apa poin pertamanya? Pertama, soal kepemimpinan. Kalau memang Khalid kurang berpendidikan, pelajaran kita justru menyalahkan Muhammad sendiri. Kenapa mendelegasikan kekuasaan kepada komandan yang tidak paham aturan? Kelalaian inilah yang berujung pada pembantaian. Dan kritik kedua dari pelajaran kita ini menohok jantung masalah intoleransi. Bahkan kalau suku Banu Jadimah benar-benar masih Sabian politeis, tetap salah secara moral membantai mereka yang sudah menyerah. Kesimpulannya, pelajaran kita menyatakan insiden ini lahir dari dogma intoleransi agama dan praktik konversi paksa. Sistem saat itu melegitimasi kekerasan terhadap kelompok yang berbeda. Setelah insiden berdarah seperti ini, pelajaran kita mengamati sebuah pola. Otoritas Islam semakin agresif menjauhkan diri dari label Sabian, merevisi sejarah, dan menganggap Sabian murni sebagai kaum musyrik yang tersesat. Sebuah transisi identitas yang dramatis ya. Dari yang tadinya saling tumpang tindih secara sinonim, berujung pada pihak yang satu membantai pihak yang lain hanya karena perbedaan label. Luar biasa.
kita sudah sampai di penghujung pembahasan mendalam kita hari ini. Secara objektif, pelajaran kita mengklaim fondasi ajaran Islam diadopsi secara besar-besaran dari tradisi pagan pra-Islam kaum Sabian. Dan argumen ini didasarkan dari catatan literatur awal peradaban Islam itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Ang Muslimin, tapi kata Rasulullah, kasi bukan para lalaki nanti di dalam surga adalah malusan cerita ka din eh. Madros. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf, ini hadisnya sahih. Tolong baca dalam kitab Tamasya ke surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius Pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak. Gitu. Serius pa. Bagus na ibu-ibu may ikut ng pengajian ini. Ni khusus bapak-bapak.